warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu semua, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia beliau kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyampaian aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kita penyampaian aksi nyata modul 1.4 budaya positif, marilah kita melakukan ice breathing terlebih dahulu. Mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Terima kasih pada Bapak Ibu semua karena sudah melakukan ice breaking. Saya berharap ini sudah kembali menyegarkan kita di pagi hari ini. Baiklah, di sini saya sebagai CGP Angkatan 7 akan menyampaikan aksi nyata budaya positif, di mana ini adalah salah satu penerapan yang akan kami sebarkan, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Seperti apa budaya positif itu sebetulnya? Nah, konsep inti dari budaya positif adalah pembelajaran dengan paradigma baru, adanya disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk kepada konsep budaya positif, di sini kita melihat lagi bagaimana pemikiran tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin selama ini saya menganggap bahwa pembelajaran itu lebih banyak intinya menuntut bagaimana supaya siswa tersebut nanti paham dengan materi yang kita ajarkan, bagaimana nanti mereka mendapatkan nilai terbaiknya tanpa kita memikirkan embel-embel di belakangnya. Ternyata setelah saya masuk ke dalam program guru penggerak, ternyata banyak hal yang harus berubah dari pemikiran saya selama ini. Dan itulah yang akan saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menurut KHD, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun,
memberi tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga menyadarkan kita pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding kita hanya sekedar menuntut. Nah, kita guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi kita juga harus mendidik anak tersebut. Kemudian, kita juga harus melihat kodrat zaman. Pendidikan sekarang lebih menekankan kepada pendidikan pada abad ke-21. Bagaimana kita mampu membawa anak didik kita nanti untuk berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang tak kalah penting adalah kita juga harus mengajarkan bagaimana cara mereka lebih melek terhadap IT itu sendiri. Karena pembelajaran yang kita lakukan pada zaman kita dahulu, Bapak Ibu mungkin masih ingat, nah itu tidak akan sama dengan pembelajaran yang harus kita lakukan sekarang pada anak didik kita. Kenapa? Zaman berubah, maka pola pemikiran kita juga harus berubah, kemudian pola pengajaran kita juga harus berubah. Nah itu yang bisa saya dapatkan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran paradigma baru. Nah ini yang harus kita pahami. Kalau tadi sudah saya singgung juga bagaimana pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, di mana beliau adalah sebagai bapak pendidikan di Indonesia, maka pembelajaran yang diterapkan sekarang adalah pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran merupakan yang berpusat pada murid. Yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi kita tidak sekedar sebagai menuntun murid, tetapi kita juga harus bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya. Prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru yang pertama mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid, yang kedua membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, yang ketiga mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, yang keempat menyelesaikan konteks kehidupan murid, yang kelima mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi kita artinya adalah sebagai seorang guru bukan hanya sekedar menamatkan siswa kita sampai SMA, karena kita guru SMA, tetapi kita juga harus bisa berpikir bagaimana mereka bisa melanjutkan perguruan tinggi, bagaimana mereka bisa nantinya mendapatkan pekerjaan yang layak menurut mereka. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, nah ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah disiplin positif. Saya rasa kita sudah sering mendengar kata disiplin. Nah, tetapi kalau kita kaitkan dengan disiplin positif itu adalah merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri dari anak tersebut. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Memberikan hukuman dan penghargaan sebetulnya adalah dua hal yang sama. Kenapa? Karena anak akan termotivasi secara intrinsik, sedangkan kita guru harus mampu membangun motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut. Kemudian mereka melakukannya bukan karena keterpaksaan. Lanjutnya, posisi kontrol guru. Nah, di sini kita bisa lihat nanti apakah saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Nah, kita bisa nantinya memposisikan diri kita sebetulnya sebagai manajer. Nah, kita akan lihat nanti pembahasannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kita juga harus tahu kebutuhan anak itu seperti apa. Yang pertama, dia bertahan hidup, ada rasa kasih sayang dan rasa dia diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Yang terakhir, keyakinan kelas. Bagaimana kita bisa menetapkan atau menjalankan segitiga restitusi. Itu ada 3 langkah. Kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang
Nah, inilah materi yang nantinya akan saya jabarkan kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Disiplin positif. Nah, apa yang terbayang dalam pikiran Bapak Ibu ketika ada kata-kata disiplin? Dan Bapak Ibu yang membantu menjawabnya, apa itu disiplin? Patuh. Oke. Apa lagi? Taat terhadap seluruh peraturan yang ada. Iya, taat terhadap seluruh peraturan yang ada. Kemudian apa lagi? Nah, kita lihat disiplin itu memang benar apa yang sudah Bapak Ibu jawab tadi. Disiplin itu orang menghubungkannya dengan tata tertib, aturan, keteraturan, kepatuhan. Tetapi kita tidak sadar bahwa anak tersebut ternyata terpaksa melakukannya. Kita tidak bisa menyamakan disiplin positif dengan disiplin. Kenapa? Karena disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Disiplin positif itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan mereka memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi etrinsik. Kenapa? Karena motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri mereka sendiri. Mereka yang membangun kesadaran tersebut, bukan karena keterpaksaan dari kita sebagai guru. Begitu Bapak Ibu yang disebut dengan disiplin positif. Nah, tapi tidak disinggung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu yang ada. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai itulah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang sedang digaungkan apalagi dalam kurikulum merdeka kita sekarang. Nah, apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu adalah nilai-nilai yang sebetulnya sudah ada dalam diri anak didik kita. Tetapi bagaimana cara kita menggali mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik? Kemudian, dalam menerapkan budaya positif di sekolah kepada murid, kita juga harus menumbuhkan sikap disiplin positifnya. Bagaimana motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan kepada murid adalah motivasi intrinsik yang berdampaknya nanti jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Nah, kalau kita misalnya memberikan motivasi dalam bentuk hukuman, hadiah sekalipun, itu bukanlah motivasi intrinsik. Makanya untuk hukuman, penghargaan, itu tidak lagi dianggap sebagai motivasi yang bagus bagi anak didik kita. Maka kita harus bisa membangun motivasi intrinsik dalam dirinya. Nah, kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang nantinya berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Nah, itu Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Barangkali saya berharap Bapak Ibu bisa memahaminya, bahwa kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak kita, bukan lagi motivasi ekstrinsik. Oke, nah kebutuhan dasar manusia. Setiap terjadi permasalahan di sekolah, pernahkah Bapak Ibu bertanya apa yang menjadi masalah Anda terlambat? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya? Pernah. Nah, kira-kira jawaban anaknya apa? Selamat bangun, apa lagi? Bocor ban motornya. Kemudian apa lagi? Iya, mengantarkan adiknya. Iya, nggak ada tumpangan juga. Nah, seluruh jawaban yang diberikan oleh murid itu sebetulnya karena kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Nah, kemudian ada kebutuhan dia bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan juga, ada kebebasan, ada juga kesenangan. Kita melihat salah satu contohnya, ketika kita menemukan perilaku anak yang tidak sesuai dengan aturan,
ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu kira-kira apa kebutuhan dasar yang ia butuhkan. Contoh, ada anak yang sering mengejek temannya. Nah, kemudian kita bisa tanyakan mengapa hal tersebut mereka lakukan. Mungkin jawaban mereka hanya karena senang saja. Kan kita lihat juga di kelas ada yang suka melempar temannya, ada yang sudah mengejek-ngejek barangkali temannya. Nah, sebetulnya itu adalah salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, itu adalah kesenangan. Setelah tahu kebutuhan dasar yang tidak dipenuhinya, maka kita sebagai guru nantinya akan membimbingnya bagaimana dia sebaiknya berperilaku sebagai seorang murid. Oke, kita lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasinya masih bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu masih berupa motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang termasuk motivasi internalnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, misalnya siswa tersebut tidak mengerjakan tugas. Nah, mungkin dia punya 1000 alasan untuk menjawabnya. Itu adalah salah satu trik yang dilakukan oleh murid kita bagaimana supaya dia terhindar dari ketidaknyamanannya atau hukuman. Yang kedua, kemudian mendapatkan penghargaan dari orang lain. Misalnya seseorang siswa atau murid, mereka misalnya mendapatkan juara. Nah, ada motivasi dalam dirinya yang muncul karena imbalan dari orang tua kah, dari sekolah kah. Dan yang terakhir, yang paling bagus itu adalah bagaimana dia mampu menghargai dirinya sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi internal yang bisa kita tumbuhkan dalam diri anak didik kita nanti, di mana dia itulah salah satu nantinya yang akan mencapai disiplin positif tersebut. Oke, kita lihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, dari dalam artinya meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, restitusi adalah proses bagaimana cara kita menciptakan kondisi yang bagi murid untuk mereka mampu memperbaiki kesalahan yang sudah mereka buat. Nah, sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang dikemukakan oleh ahli dosen tahun 2004. Jadi restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif. Bagaimana cara kita mampu membangun kolaborasi dengan anak didik kita dan membantu mencari solusi dari permasalahan yang ada pada mereka. Dan bagaimana cara mereka mampu memperlakukan orang lain. Oke, nah sekarang mohon Bapak Ibu untuk menentukan hukumankah yang di depan atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh, kita terima dulu jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman juga, boleh. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana? Yang terakhir? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, sebetulnya kita memberikan hukuman itu harus ada kaitannya atau hubungannya. Kira-kira ketika siswa terlambat, kita menyuruh mereka mencatat, apakah itu ada hubungannya? Tidak. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket karena terlambat juga? Tidak. Yang ketiga,
Kita menyuruh siswa push up karena dia nggak pakai masker? Tidak juga. Oke, kita akan lihat jawabannya. Jawaban Bapak Ibu tadi udah benar. Yang pertama itu adalah hukuman. Yang kedua hukuman juga. Yang ketiga juga menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, tentu konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan karena dia melakukan satu kesalahan. Jadi ada kaitan antara apa yang dilakukan dengan hasilnya. Kemudian murid disuruh membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi juga. Terakhir lari mengelilingi lapangan basket, tentu konsekuensinya karena ada hubungannya dengan olahraga. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi lagi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu hanya sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisiknya untuk jangka waktu yang lama. Seperti tadi dia menulis 100 kali tentu membuat tangannya sakit. Nah, kemudian juga lari 10 menit itu luar biasa, apalagi kalau udaranya panas. Dan push up juga, nggak semua anak juga mampu melakukan untuk push up. Kemudian hukuman itu juga anak akan membenci kedisiplinan itu sendiri. Kalau dia konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian lanjutannya, hukuman itu merupakan paksaan. Kalau dia konsekuensi, dia stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman juga mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar dia mampu menyesuaikan dirinya. Kemudian hukuman juga konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi konsep dirinya yang baik. Lanjut, hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Sementara konsekuensi, anak itu akan belajar bagaimana dia mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Kemudian kalau dia hukuman, dia akan marah, ada rasa bersalahnya. Kemudian dia juga akan dipermalukan, merasa tidak dihargai sama sekali. Sementara kalau dia konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, itu hanya untuk sementara waktu. Jadi dari pemahaman ini, kira-kira Bapak Ibu pilih hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Nah, ini yang tak kalah pentingnya, peran kita sebagai guru dalam posisi kontrol guru. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai teman, pemantau, atau kita sebagai manajer? Nah, masing-masingnya tentu ada kriterianya. Bagaimana seorang guru yang dikatakan sebagai penghukum? Oke, kita akan lihat. Ini adalah motivasi. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internalnya. Posisi kita, guru, ada yang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, apa yang dilakukan guru? Guru akan berbuat pada penghukum, dia akan menghardik dan menunjuk, menyakiti, bahkan menyindir muridnya. Kalau dia pembuat rasa bersalah, tentu kita akan berceramah dulu. Nah, tetapi kita menunjukkan rasa kecewa yang sangat dalam. Kalau kita sebagai teman, nah, kita membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, kemudian kalau sebagai pemantau, kita akan menghitung dan mengukur. Yang terakhir, sebagai manajer, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang barangkali membuat siswanya merasa tersentuh untuk itu. Nah, kalau untuk guru berkata, kalau dia penghukum, ini adalah kata-kata yang sering dikeluarkannya. Kalau kamu tidak melakukannya, nah itu kata-kata kita sebagai guru. Kalau posisi kita adalah penghukum, tapi dalam posisi kita membuat orang merasa bersalah, kita akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu, atau kamu sudah mengecewakan bapak dengan apa yang kamu lakukan. Kemudian sebagai teman, lakukanlah untuk bapak atau untuk ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu kalau posisi kita sebagai teman. Kalau posisi kita sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, kemudian apa yang sanksi yang bisa diberikan, apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang terjadi sekarang. Itu posisi kita sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah memperbaikinya? Kamu kan akan memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut menggambarkan apa tentang dirimu? Maka kita sebagai guru yang bertanya kepada murid kita tersebut.
Nah, hasilnya kalau kita sebagai penghukum, walaupun si anak nanti mengikuti apa yang telah kita sampaikan, tetapi mereka akan memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Seolah dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri, justru dia akan memberontak. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan murid akan menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian sebagai teman akan timbul ketergantungannya kepada kita sebagai guru. Sebagai pemantau, dia menyesuaikan, bisa diawasi juga. Yang terakhir, sebagai manajer, kita akan menguatkan watak dan karakter murid kita tersebut. Nah, sebetulnya posisi yang terbaik dari keempat tadi adalah kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa menyadarkan siswa tersebut yang selama ini barangkali tertidur atau tidak peduli sama kita, bagaimana supaya mereka terpanggil hatinya. Nah, itulah posisi kita sebagai manajer melalui segitiga restitusi nantinya akan kita bicarakan. Oke, pertanyaan siapa dan yang mengatakannya? Kalau seandainya kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, nah itu sudah ada jawabannya. Itu adalah kita guru sebagai pembuat rasa bersalah menampilkan kekecewaan kita. Yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Nah, itu kita sebagai penghukum di sana, Bapak Ibu. Kemudian ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Kita seolah merayu mereka, membuat suara kita menjadi sangat lembut sekali. Padahal posisi itu kurang bagus bagi murid kita, karena kita berperan sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu kita sebagai pemantau posisinya di sana. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah peran kita sebagai manajer yang mampu untuk membuka hati murid-murid kita nantinya. Kemudian kamu selalu paling terakhir. Nah, itu juga sebagai penghukum. Oke. Nah, dalam pelaksanaan kita di sekolah, nah, kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Di mana posisi manajer ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, mendukung murid agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Nah, pada posisi manajer, maka suara guru itu harus tulus, bukan dilembut-lembutkan, tapi bagaimana kita tulus dalam mengontrol perilaku siswa. Kemudian, dalam posisi manajer juga, kita harus menjadikan murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang akhirnya nanti akan menimbulkan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman bagi peserta. Juga mampu melakukan untuk push up. Kemudian hukuman itu juga anak akan membenci kedisiplinan itu sendiri. Kalau dia konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian lanjutannya, hukuman itu merupakan paksaan. Kalau dia konsekuensi, dia stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman juga mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar dia mampu menyesuaikan dirinya. Kemudian hukuman juga konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi konsep dirinya yang baik. Lanjut, hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, sementara konsekuensi anak itu akan belajar bagaimana dia mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Kemudian kalau dia hukuman, dia akan marah, ada rasa bersalahnya, kemudian dia juga akan dipermalukan, merasa tidak dihargai sama sekali. Sementara kalau dia konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, itu hanya untuk sementara waktu. Jadi dari pemahaman ini, kira-kira Bapak Ibu pilih hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Nah, ini yang tak kalah pentingnya peran kita sebagai guru dalam posisi kontrol guru. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai teman, pemantau, atau kita sebagai manajer? Nah, masing-masingnya tentu ada kriterianya. Bagaimana seorang guru yang dikatakan sebagai penghukum? Oke, kita akan lihat. Ini adalah motivasi
ada motivasi eksternal, ada motivasi internalnya. Posisi kita, guru, ada yang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, apa yang dilakukan guru? Guru akan berbuat pada penghukum, dia akan menghardik dan menunjuk, menyakiti, bahkan menyindir muridnya. Kalau dia pembuat rasa bersalah, tentu kita akan berceramah dulu. Nah, tetapi kita menunjukkan rasa kecewa yang sangat dalam. Kalau kita sebagai teman, nah, kita membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, kemudian kalau sebagai pemantau, kita akan menghitung dan mengukur. Yang terakhir, sebagai manajer, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang barangkali membuat siswanya merasa tersentuh untuk itu. Nah, kalau untuk guru berkata, kalau dia penghukum, ini adalah kata-kata yang sering dikeluarkannya. Kalau kamu tidak melakukannya, nah itu kata-kata kita sebagai guru. Kalau posisi kita adalah penghukum, tapi dalam posisi kita membuat orang merasa bersalah, kita akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu, atau kamu sudah mengecewakan bapak dengan apa yang kamu lakukan. Kemudian sebagai teman, lakukanlah untuk bapak atau untuk ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu kalau posisi kita sebagai teman. Kalau posisi kita sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, kemudian apa yang sanksi yang bisa diberikan, apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang terjadi sekarang. Itu posisi kita sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah memperbaikinya? Kamu kan akan memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut menggambarkan apa tentang dirimu? Maka kita sebagai guru yang bertanya kepada murid kita tersebut. Nah, hasilnya, kalau kita sebagai penghukum, walaupun si anak nanti mengikuti apa yang telah kita sampaikan, tetapi mereka akan memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Seolah dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri, justru dia akan memberontak. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan murid akan menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian sebagai teman akan timbul ketergantungannya kepada kita sebagai guru. Sebagai pemantau, dia menyesuaikan, bisa diawasi juga. Yang terakhir, sebagai manajer, kita akan menguatkan watak dan karakter murid kita tersebut. Nah, sebetulnya posisi yang terbaik dari keempat tadi adalah kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa menyadarkan siswa tersebut yang selama ini barangkali tertidur atau tidak peduli sama kita, bagaimana supaya mereka terpanggil hatinya. Nah, itulah posisi kita sebagai manajer melalui segitiga restitusi nantinya akan kita bicarakan. Oke, pertanyaan siapa dan yang mengatakannya? Kalau seandainya kita mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu sudah ada jawabannya. Itu adalah kita guru sebagai pembuat rasa bersalah, menampilkan kekecewaan kita. Yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Nah, itu kita sebagai penghukum di sana, Bapak Ibu. Kemudian, ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Kita seolah merayu mereka, membuat suara kita menjadi sangat lembut sekali. Padahal posisi itu kurang bagus bagi murid kita, karena kita berperan sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu kita sebagai pemantau posisinya di sana. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah peran kita sebagai manajer yang mampu untuk membuka hati murid-murid kita nantinya. Kemudian kamu selalu paling terakhir. Nah, itu juga sebagai penghukum. Oke, nah dalam pelaksanaan kita di sekolah, nah kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Di mana posisi manajer ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, mendukung murid agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Nah, pada posisi manajer, maka suara guru itu harus tulus, bukan dilembut-lembutkan, tapi bagaimana kita tulus dalam mengontrol perilaku siswa. Kemudian
Dalam posisi mengajar juga, kita harus menjadikan murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang akhirnya nanti akan menimbulkan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman bagi peserta. Dirimu sendiri. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih keras lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, itulah Bapak Ibu bagaimana tentang segitiga restitusi tersebut. Nah, bagaimana cara kita menerapkan dalam kita memperlakukan siswa atau murid ketika mereka memiliki permasalahan terhadap apa yang terjadi di sekolah.
Nah, ciri-ciri restitusi itu adalah dia bisa membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan, namun bagaimana siswa atau murid tersebut belajar dari kesalahan yang ada. Yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lanjut, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian, restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi yang kita hadapi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, itulah Bapak Ibu mengenai restitusi, di mana restitusi itu juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Mereka mampu meningkatkan disiplin positifnya dan memulihkan dirinya setelah mereka berbuat kesalahan. Penekanan bukanlah bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi lebih pada mereka mampu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Maka melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dan mengajak mereka melakukan refleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk mampu memperbaiki kesalahannya dan menghargai diri mereka sendiri. Keyakinan kelas. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu buat di awal semester. Kita harus membuat keyakinan kelas. Tentu Bapak Ibu bertanya, kenapa bukan peraturan kelas saja? Nah, ketika kita berkendaraan di jalan raya, nah, mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita berkendaraan roda 2 atau motor? Nah, mungkin jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Nah, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pernyataan pikiran untuk nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, bangsa, dan negara maupun agama. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas itu adalah yang pertama bersifat lebih abstrak. Yang kedua, kalimatnya berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga bisa diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Di mana keyakinan kelas ini berasal dari diri Ananda sendiri. Kira-kira keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa yang akan kita buat untuk semester ini? Nah, Bapak Ibu sebagai wali kelas itu harus membuat di dalam kelasnya. Siswa akan memberikan berbagai jawaban yang berbeda. Nah, mungkin mereka akan mengatakan bertanggung jawab Bu, disiplin, kalau di awal ke sekolah, bekerja sama dengan teman, menghargai waktu, dan lain. Nah, seluruh jawaban yang sudah diberikan oleh murid itu harus kita tuangkan dalam sebuah keyakinan kelas. Kita akan merangkumnya. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa ada makna sama sekali. Nah, itulah Bapak Ibu penyampaian saya mengenai budaya positif, bagaimana agar apa-apa yang sudah disampaikan tadi bisa kita terapkan nantinya di sekolah. Di mana awal kita membuat keyakinan kelas, kalau semua kelas sudah membuatnya, itu akan menjadi keyakinan sekolah nantinya. Jadi kita akan menjadikannya keyakinan sekolah. Seluruh yang ada pada kelas akan digabung kemudian dijadikan keyakinan sekolah. Bukan lagi peraturan yang penuh dengan aturan-aturan yang tidak dipahami oleh murid kita. Kenapa harus keyakinan kelas dan keyakinan sekolah? Karena apa yang telah disampaikan itu berasal dari dalam diri murid kita sendiri. Itulah yang mereka inginkan. Nah, supaya kedepannya terbangun budaya positif sehingga anak-anak atau murid-murid yang ada di sekolah ini memiliki disiplin positif yang tinggi terhadap apapun yang mau mereka lakukan di sekolah. Demikianlah penyampaian saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7.
Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu semua, atas partisipasinya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Anda? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan membicarakan tentang kelas impian. Kira-kira kelas impian itu seperti apa yang Anda inginkan? Nah, mungkin Anda ingin suasananya yang nyaman, tenang, guru yang tidak marah, atau tidak relax. Nah, semua itu nanti untuk mewujudkan bagaimana suasana kelas yang ada di kelas kita ini. Tentu Ibu ingin referensinya dari Anda. Nanti Ibu akan bagikan catatnya ini. Nanti yang Anda buat di sini kira-kira apa yang Anda inginkan di kelas impian tersebut. Setelah itu Anda nanti bisa menempelkannya di depan di tempat kertas yang sudah Ibu sediakan. Di sini Ibu akan dibantu oleh Ibu Desma dengan Ibu Vita untuk membagikan catat tersebut. Ada pertanyaan Anda? Baik, kalau begitu tolong Bu Vita sama Bu Desma bagikan notnya. Silakan ditulis kelas impiannya. Silakan Anda tulis di kertas yang sudah dibagikan. Kira-kira kelas impian yang Anda inginkan itu seperti apa? Yang siap boleh ditempel di depan. Dari yang belum menempel di depan. Nah, tadi yang Anda sudah membuat kelas impian menurut Anda itu seperti apa? Nah, sekarang untuk minta bantuan Bu Vita untuk membacakan kira-kira kelas impian itu seperti apa yang diinginkan oleh Anda semua. Silakan Bu Vita. Langsung dibaca aja. Di atas. Kelas impian. Yang pertama guru yang friendly, guru yang peduli kepada muridnya, guru yang suka bercerita banyak di kelas, guru yang ramah, guru yang tersenyum, guru tidak marah-marah, tidak ada pedulian, guru yang tidak pilih kasih, tidak ribut, memiliki teman kelas yang kompak dan tidak berkelompok-kelompok, teman yang tidak bermuka dua, kelas bersih dan rapi, ingin suasana kelas aman, damai dan tentram, memiliki teman yang ada sikap yang kebersamaannya, guru masuk tepat waktu, guru yang peduli, kesetaraan, kompak,
kelas tentram, nyaman, perbanyak latihan dan kurangi catatan, tidak selalu belajar di dalam kelas, guru yang ramah, fasilitas kelasnya yang lengkap, tidak ribut, banyak belajar lebih nyaman, suasana lebih bagus, atau kurangi tugas. Ya, oke, dari yang sudah Ananda buat tadi bisa dipahami bahwa Ananda inginnya kelasnya yang seperti apa. Guru yang datang tepat waktu, guru yang ramah, yang tersenyum, yang tidak memberatkan Ananda dengan banyak tugas atau PR, kemudian suasana kelas yang kompak, tidak terbentuknya geng-geng, kemudian guru yang selalu peduli dengan Ananda semua. Ibu senang mendengarnya apa yang sudah Ananda sampaikan tadi, setidaknya menjadi pemahaman bagi Ibu bagaimana sebenarnya siswa atau Ananda dalam menginginkan kelas impian tersebut. Oke, baiklah Ananda, mungkin ini yang bisa kita bicarakan hari ini. Kemudian Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini dalam bentuk kesepakatan yang akan Ananda buat. Kira-kira menurut Ananda apa keyakinan kelas yang akan diterapkan untuk satu semester ke depan? Nah, di sini Ananda boleh mengungkapkan pendapatnya sendiri yang akan kita terapkan untuk satu semester. Kira-kira Ananda mungkin inginnya datang tepat waktu, Ananda disiplin, bertanggung jawab, dan lain-lain yang menurut Anda nanti akan bisa untuk diterapkan di sini. Nah, oleh karena itu nanti Anda tulis di kertas yang akan Ibu bagikan ini. Di sini Ibu dibantu oleh Ibu Pita dengan Ibu Desma untuk membagikan kertas. Silakan nanti Anda tulis. Setelah selesai nanti Anda tempelkan di depan. Bisa dipahami? Oke. Ya, bisa Anda tulis di kertas yang akan dibagikan oleh kita dan kita. Kira-kira keyakinan kelas apa menurut Ananda yang akan bisa Anda terapkan nantinya 6 bulan ke depan? Iya, yang boleh Anda tempel di depan. Tapi gua kayak nge-spam. Oke, ada yang dulu yang depan. Sudah semua? Nah, baiklah, gua akan membacakan keyakinan kelas yang sudah Anda buat. Yang pertama, tidak boleh ada yang terlalu yang masuk kelas. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, kebersamaan yang selalu dijalin. Lanjut, ketempatan, disiplin waktu.
rajin belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, bertanggung jawab, hadir tepat waktu, rukun, rajin belajar, kerja sama, kebersamaan, saling menghargai, jujur, untuk lebih disiplin dengan cara datang tepat waktu, tidak sering cabut lagi, berani dan jujur, ramah. Nah, ini yang paling banyak, peduli, jujur, berani, tanggung jawab, disiplin waktu, datang tepat waktu, saling membantu. Nah, oke, itu yang sudah Ananda buat mengenai keyakinan kelas yang nantinya bisa Ananda terapkan untuk satu semester ke depan. Dari ini yang sudah Ananda buat bisa Ibu simpulkan. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua, saling menghargai di antara sesama teman, termasuk juga dengan guru. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketujuh, berani dan jujur. Oke, itu adalah 7 keyakinan kelas yang bisa kita simpulkan dari sekian banyak yang sudah Ananda buat. Ibu berharap apa yang sudah Ananda buat ini bisa nantinya menjadi acuan bagi Ananda bahwa kita harus menerapkan keyakinan kelas tersebut yang sudah Ananda buat. Bisa dipahami Ananda? Bisa. Nah, terima kasih atas waktu Ananda yang telah menyampaikan keyakinan kelasnya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, sekarang kita buat tanda tangan Ananda bahwa Ananda setuju dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bisa dipahami? Bisa. Maju ke depan. Bergantian ya.
atas partisipasi Anda. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi mungkin barangkali salah satu program pemerintah calon guru penggerak, menurut hemat kami selaku teman sejawat dari rekan-rekan yang telah ikut kegiatan calon guru penggerak, setelah kami amati dan setelah kami rasakan, setelah kami pantau, memang membawa dampak positif terhadap perkembangan dunia pendidikan, khususnya di SMA Negeri 9. Kenapa? Karena calon guru penggerak ini udah merubah mindset, cara berpikir ke arah yang lebih baik dalam rangka mengajak, menuntun sekaligus menjadi panutan bagi siswa kami di sekolah. Dan kami rasa program ini sangat jitu untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Karena salah satu dampak yang kami rasakan adalah seketika rekan-rekan calon guru penggerak melaksanakan pembelajaran di sekolah bisa menciptakan situasi kelas yang kondusif, bisa membuat siswa lebih nyaman dan enjoy, sehingga siswa bisa mengeluarkan ide, kreativitas, inovasi baru bagi dunia pendidikan, sehingga siswa ini bisa berdialog dengan guru sang pelayan siswa. Saya katakan kenapa sang pelayan, karena memang sejauh-jauhnya kita sebagai seorang guru adalah bisa melayani siswa kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menggali potensi yang dimiliki siswa kita untuk kita wujudkan dalam bentuk prestasi. Jadi sekali lagi kepada calon-calon guru penggerak, rekan-rekan 4 orang yang ada di sekolah kita, mudah-mudahan ini bisa membawa aura positif dan bisa memviruskan kepada rekan-rekan yang belum tersentuh oleh calon guru penggerak. Jadi pada prinsipnya guru penggerak ini mempunyai peran penting terhadap dunia pendidikan, karena bisa mengajak, sekali lagi menuntun siswa kita ke arah yang lebih baik, dan tidak ada lagi mindset kita tentang mengajar itu dengan cara marah atau selalu mencatat dalam kelas, karena memang dituntut untuk bisa menggali potensi dari siswa kita masing-masing. Mungkin menurut saya pribadi ini sangat bermanfaat. Banyak dampak yang dihasilkan oleh rekan-rekan sejawat kami di sekolah. Ada Bu Hel, ada Bu Pit, Bu Rini, Bu Lisa, 4 orang di SMA Seluas Sinjung. Dengan harapan ke-4 orang beliau ini bisa nanti membawa, sekali lagi membawa aura positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianda Kurniawan dari kelas 12 IPA 1. Saya sangat senang sekali dengan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh Ibu Helmawati. Semoga keyakinan kelas ini dapat menimbulkan kebudayaan yang positif di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Adesta Fauzia dari kelas 12 IPA 1. Berterima kasih kepada Ibu Helmawati yang telah membuat keyakinan kelas secara bersama-sama dan menjadikan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.